Halo semuanya, perkenalkan nama saya Denika Katarina Yuwono, NIM 106240070 dari Fakultas SITHS. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah kelompok saya yang berjudul Pembuatan dan Uji Coba Bioplastik dari Gelatin, Gliserol, dan Cangkang Telur untuk Kemasan Makanan. Kami memilih judul karya tulis ilmiah ini karena kami sadar akan tingginya penggunaan plastik konvensional, terutama untuk kemasan makanan sekali pakai. Menurut data yang diambil dari Our World in Data, jumlah sampah kemasan plastik mencapai 142,6 juta ton pada tahun 2019, dan angka itu terus meningkat setiap tahun. Karena sulit terurai, plastik menyebabkan pencemaran lingkungan yang serius. Karena itu, kami mencoba mencari alternatif kemasan yang ramah lingkungan melalui bioplastik. Penelitian ini memiliki 5 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi dan memahami pengertian serta karakteristik bioplastik sebagai alternatif pengganti plastik konvensional. Kedua, menguraikan tahapan pembuatan kemasan makanan biodegradable berbahan dasar gelatin. Ketiga, mengkaji pengaruh variasi konsentrasi gliserol dan gelatin terhadap elastisitas bioplastik. Keempat, menentukan formulasi gliserol dan gelatin yang paling efektif untuk menghasilkan bioplastik yang optimal. Dan terakhir, menganalisis keunggulan dan kelemahan bioplastik berbahan dasar gelatin dibandingkan dengan plastik konvensional. Kami menggunakan dua jenis data. Yang pertama, studi literatur dari jurnal dan artikel ilmiah sebagai dasar teori. Dan kedua, data eksperimen, yaitu hasil dari pembuatan dan pengujian bioplastik yang kami buat. Data eksperimen mencakup daya serap air, ketebalan, kekuatan tarik, dan kelarutan bioplastik. Untuk metode penelitian, metode yang kami gunakan adalah metode eksperimen. Kemudian, pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dan metode kuantitatif dengan eksperimen variasi bahan dan pengamatan karakteristik fisik bioplastik. Kami menggunakan beberapa teori ilmiah, antara lain definisi bioplastik dari Asngat pada tahun 2020 dan definisi biodegradasi dari Islami pada tahun 2019. Kemudian, kami juga menggunakan teori Karim dan Budd pada tahun 2008 mengenai kemampuan gelatin untuk membentuk gel thermoreversible dan teori Asngat yang membahas tentang pengaruh konsentrasi gliserol terhadap fleksibilitas bioplastik yang dihasilkan. Terakhir, kami menggunakan dasar teori dari She pada tahun 2021 tentang kandungan kalsium karbonat dalam cangkang telur dan teori Septiawana pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa kalsium karbonat dapat meningkatkan stabilitas mekanik bioplastik. Untuk membuat bioplastik, kami menggunakan 15 gram gelatin, 3 gram gliserol, 3 gram cangkang telur yang sudah direbus dan dihaluskan, dan air sebagai pelarut serta pewarna makanan. Proses pembuatan diawali dengan mencampurkan gelatin dan serbuk cangkang telur yang masih dalam keadaan kering. Campuran kering kemudian diaduk dalam wadah bersih hingga merata agar partikel cangkang telur tersebar dalam gelatin. Setelah itu, campuran kering ditambah gliserol dan air dan diaduk kembali hingga kental. Proses pencampuran di awal membantu mencegah terbentuknya gumpalan selama proses pemanasan. Setelah semua bahan tercampur dengan baik, campuran dipanaskan dengan api kecil sambil terus diaduk selama sekitar 10 menit hingga larut sempurna. Kami juga menambahkan pewarna pada saat campuran dipanaskan. Setelah larut sempurna, larutan panas dituangkan ke cetakan, kemudian diratakan permukaannya. Di sini, kami menggunakan nampan sebagai cetakan bioplastik. Kemudian, larutan dibiarkan mengering di suhu ruang selama 24 jam. Berdasarkan hasil eksperimen dengan menggunakan komposisi bahan yang berbeda-beda, kami menemukan bahwa formulasi yang paling ideal adalah 15 bagian gelatin, 3 bagian gliserol, dan 3 bagian cangkang telur. Alasan kami menyebut formulasi tersebut ideal adalah karena gelatin sebanyak 15 gram memberikan konsistensi yang baik dan mudah membentuk lembaran. Lalu, gliserol sebanyak 3 gram membuat bioplastik menjadi cukup fleksibel
tanpa membuatnya menjadi terlalu lunak atau rapuh. Dan cangkang telur sebanyak 3 gram memperkuat struktur bioplastik tetapi tidak membuatnya kaku atau menggumpal. Dengan formulasi ini, kami kemudian melakukan serangkaian uji coba untuk melihat bagaimana karakteristik bioplastik yang dihasilkan. Kami melakukan uji daya serap air dengan cara merendam bioplastik ke dalam air selama 10 menit. Berat awalnya adalah 0,3 gram dan berat akhirnya menjadi 1,1 gram. Setelah dihitung menggunakan rumus persentase swelling, diketahui daya serap airnya mencapai 266,67%. Ini menunjukkan bahwa bioplastik kami memiliki tingkat penyerapan air yang tinggi, sehingga lebih cocok digunakan untuk kemasan makanan kering atau minuman bubuk daripada makanan basah atau berminyak. Kami juga membandingkan dua sampel yang terbuat dengan formulasi yang sama, namun memiliki ketebalan yang berbeda. Sampel pertama, yaitu sampel A, memiliki ketebalan di bawah 0,1 cm. Sampel A memiliki sifat yang lentur dan transparan. Sedangkan sampel B yang lebih tebal dengan ketebalan 0,1 cm menjadi lebih kaku dan lebih sulit dilipat dibandingkan sampel A. Dari sini, kami menyimpulkan bahwa ketebalan sangat memengaruhi sifat mekanik bioplastik. Karena itu, ketebalan bioplastik bisa disesuaikan tergantung kebutuhan penggunaannya. Sebagai contoh, bioplastik yang lebih tipis cocok digunakan untuk kemasan permen atau saset minuman bubuk instan karena membutuhkan transparansi dan fleksibilitas yang tinggi. Sebaliknya, bioplastik yang lebih tebal ideal untuk digunakan sebagai kemasan produk yang lebih besar dan membutuhkan perlindungan lebih, seperti contohnya makanan ringan. Selain itu, kami juga melakukan beberapa uji coba tambahan secara manual. Pertama, uji tarik manual. Hasilnya, bioplastik ditarik oleh 2 orang dan tidak langsung rusak. Bioplastik baru putus ketika ditarik dengan sangat kencang secara bersamaan. Kedua, uji kekuatan beban. Hasilnya, bioplastik mampu menahan beban 4 botol yang masing-masing berisi kurang lebih 400 ml, yaitu sekitar 1,5 kg jika ditotalkan beratnya. Ketiga, uji kelarutan. Saat diseduh dengan air panas kemudian wadahnya digoyangkan, bioplastik dapat larut dalam 15 detik. Dan terakhir, kami melakukan crumple test dan hasilnya bioplastik tidak sobek meskipun sudah diremas. Semua hasil ini menunjukkan bahwa bioplastik yang kami buat cukup kuat, fleksibel, dan sesuai untuk penggunaan ringan. Meskipun kami tidak bisa melakukan pengukuran kuantitatif secara presisi karena keterbatasan alat uji, perlakuan ini tetap memberikan gambaran umum mengenai karakteristik bioplastik. Maka, kesimpulan dari penelitian kami adalah bioplastik kombinasi gelatin gliserol cangkang telur bersifat ramah lingkungan karena mudah terdegradasi. Kemudian, bioplastik bersifat fleksibel, cukup kuat, dan cepat larut dalam air. Ketebalan bioplastik bisa disesuaikan dengan kebutuhan, dan bioplastik ini cocok untuk digunakan sebagai kemasan makanan kering. Namun, bioplastik masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk ketahanan air dan produksi massal. Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan, kami percaya bahwa bioplastik dari gelatin, gliserol, dan cangkang telur berpotensi menjadi solusi kemasan ramah lingkungan sebagai pengganti plastik konvensional. Demikian presentasi karya tulis ilmiah dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.